Selamat pagi, siang, sore, Pak Intan dan teman-teman semua. Perkenalkan, aku Arianda Tamadea, NIM 104190111. Pada kesempatan kali ini, aku ingin memaparkan sebuah ide proyek yang berjudul Produksi Senyawa Sinorin sebagai bahan alami sunscreen dari Corynebacterium glutamicum melalui rekayasa metabolik. Baik, dimulai dari latar belakang. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keunggulan pancaran sinar matahari sepanjang tahunnya. Sinar matahari merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, diantaranya untuk mensintesis vitamin D yang ada pada tubuh. Namun, perlu diketahui bahwa sinar matahari yang sampai ke bumi mengandung sinar UVA dengan panjang gelombang 320-400 nanometer dan juga sinar UVB dengan panjang gelombang 290-300 nanometer yang berbahaya bagi kulit manusia. Berdasarkan data OMI atau Ozone Monitoring Instrument, pada rentang tahun 2005 sampai 2017, nilai indeks UV di Indonesia berada pada level yang sangat tinggi hingga ekstrim, dengan rentang antara 8 sampai 14. Sinar UV pada matahari bisa menyebabkan dampak negatif pada kulit, seperti kerusakan kulit, kulit yang terbakar atau sunburn, dan kering sebagai efek jangka pendek, serta dapat menyebabkan penuaan dini atau photoaging hingga kanker kulit sebagai efek jangka panjang. Maka dari itu, kita harus menggunakan pelindung kulit saat berkegiatan di luar ruangan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sunscreen. BMKG menghimbau pada indeks UV level tinggi hingga ekstrim untuk menggunakan sunscreen yang mengandung SPF atau Sun Protection Factor karena pada level ini kulit dapat mengalami kerusakan dengan cepat. Penggunaan sunscreen dalam komestik dikarenakan keunggulannya yang dapat mencegah kerusakan kulit akibat radiasi sinar UV. Saat ini, kebanyakan sunscreen menggunakan bahan oksibenzon atau asobenzon atau bahan organik seperti titanium dioksida dan seng oksida. Namun, penggunaan bahan ini di dalam sunscreen bisa berdampak pada kesehatan dan lingkungan sekitar, sehingga menyebabkan permintaan sunscreen dengan bahan alami meningkat. Penggunaan sunscreen yang berasal dari senyawa biologis seperti Corynebacterium glutamicum dapat menjadi alternatif sebagai kosmetik yang aman. Selain itu, penggunaan senyawa alami dapat mengurangi resiko efek samping yang merugikan dan juga membantu mencegah pencemaran lingkungan oleh bahan kimia. Corynebacterium glutamicum adalah bakteri gram positif dengan kandungan gizi yang tinggi. Bakteri ini telah digunakan secara luas untuk produksi asam amino seperti asam glutamat dan lisin pada industri. Ternyata, Corynebacterium glutamicum memiliki potensi tinggi untuk memproduksi berbagai senyawa aromatik yang semuanya disintesis melalui jalur pentosa fosfat seperti L-tirosin dan juga PABA. Senyawa aromatik ini kebanyakan diturunkan melalui jalur pentos fosfat yang disintesis dari eritros 4P. Dari hal ini dapat dilihat bahwa bakteri ini berpotensi di dalam industri kosmetik karena memiliki kemampuan untuk memperbarui dan memproduksi diri, serta memastikan pasokan yang berkelanjutan dalam produk. Sinorin merupakan sebuah aminosikloheksamin tipe MAAS atau mycosporin-like amino acid yang memiliki substituen berupa glisin dan serin. MAAS sendiri merupakan salah satu kelompok penyerap UV yang dapat larut di dalam air dan dihasilkan oleh berbagai organisme prokariotik dan eukariotik, terutama oleh cyanobacteria, fungi, mikro dan makroalga. MAAS memiliki aktivitas photoprotection dan antioksidan yang menjadikannya bahan yang menarik dalam kosmetik. Di antara MAAS yang lain, sinorin memiliki koefisien molar extinction yang tinggi, stabil, dan serapan maksimum yang luas dari 310 hingga 365 nanometer. Rentang spektral ini mencakup panjang gelombang UVA dan UVB yang menjadikan senyawa ini sebagai kandidat yang berguna sebagai senyawa alami untuk sunscreen. Sinorin telah diproduksi di berbagai host bakteri, salah satunya yaitu pada Corynebacterium glutamicum. Strain Corynebacterium glutamicum penghasil sinorin dibangun dengan mengekspresikan 4 gen yang bertanggung jawab atas biosintesis sinorin dari pseudoheptulose 7-fosfat di jalur pentosa fosfat.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, senyawa aromatik kebanyakan diturunkan melalui jalur ventosa fosfat yang disintesis dari eritros 4P, sehingga diperlukan rekayasa pathway supaya diarahkan ke pseudoheptulos 7-fosfat atau yang disingkat S7P. Berikut merupakan jalur produksi sinorin dari S7P. Pertama, S7P diubah menjadi 4DG melalui reaksi serial 2-dimetil 4-deoksigadusol sintase atau DDGS dan O-metil transferase atau OMT. Kedua, glisin dikonjugasi menjadi 4DG oleh ATP Graves ligase dengan gen AMIR4257 yang menghasilkan mikosporin glisin atau Mg. Dan terakhir, sinorin diproduksi oleh konjugasi serin ke Mg yang dimediasi baik oleh D-ala ligase atau gen AMIR4256 atau non-ribosomal peptida-like sintase. Selanjutnya, untuk metode penelitian dimulai dari persiapan awal yang merupakan tahapan pembuatan vektor dan strain mutan pada Corynebacterium glutamicum. Tahap ini terdiri dari pembuatan plasmid PCH PGAPA yang terdapat faktor PCH di dalamnya di mana berperan dalam mengekspresikan 4 gen yang diperlukan dalam biosintesis sinorin. Kemudian dilakukan juga pembuatan strain Corynebacterium glutamicum mutan dengan delesi gen IDHA dan juga TAL. Terakhir dilakukan pembuatan strain Corynebacterium glutamicum mutan gen GND endogen melalui pertukaran promotor. Jenis strain ini akan dibandingkan tingkat produksi sinorinnya. Setelah persiapan awal, maka masuk ke dalam metode selanjutnya yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengumpulan sampel, kemudian setelah pemanenan sampel diidentifikasi dengan LC-MS, kemudian SC-MS, dan terakhir yaitu dengan HPLC. Pertama, untuk pengumpulan sampel, setiap strain dari Corynebacterium glutamicum pada tahap persiapan awal distrik pada medium BHI agar dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Koloni tunggal yang tumbuh di dalam plate diinokulasikan ke 5 mili medium BHI dalam tabung reaksi. Ini dinamakan sebagai inokulum prakultur dan ditumbuhkan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Inokulum prakultur dipindahkan ke 50 mili medium BHI dalam labu Sakaguchi yang ditambahi 2% natrium glukonat sebagai sumber karbon dan 0,5% kalsium karbonat untuk menetralkan pH dengan OD awal yaitu 0,5 ketika diukur pada panjang gelombang 600 nanometer. Labu kemudian disimpan di shaker pada suhu 30 derajat Celcius dan kecepatan 180 rpm. Kemudian aliquot sampel 1 mili diambil setelah 7, 24, 31, 48, 55, dan 72 jam. Adapun setelah 24 jam, ditambahkan 40% natrium glukonat sebanyak 25 mili ke dalam medium. Sinorin yang tumbuh dalam kultur broth diidentifikasi dengan LC-MS atau liquid chromatography mass spectrometry. Fase gerak dari LC-MS ini yaitu 0,1% format dengan pH 3 dan juga asetonitril, serta laju alir yang digunakan yaitu 0,5 ml per menit. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menginjeksikan sampel dalam kultur broth yang sudah disampling sebelumnya ke dalam sistem LC-MS. Selanjutnya dilakukan metode ECMS atau Electrospray Ionization Mass Spectrometry yang bertujuan untuk mengionisasi bahan kimia. Caranya yaitu dengan menginjeksikan sampel ke dalam sistem LC pada tekanan 83 bar untuk analisis kation. Adapun analisis ECMS dilakukan dalam mode ion positif atau negatif dengan tegangan kapiler sebesar 3,5 kV. Terakhir, dilakukan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography yang bertujuan untuk memisahkan molekul dalam waktu minimum. Sinorin akan dianalisis dengan HPLC yang dilengkapi oleh detektor UV pada panjang gelombang 334 nanometer. Adapun sistem operasi yang digunakan yaitu pada suhu 40 derajat Celcius, fase geraknya berupa 6% asetonitril dalam 0,1 amonium dan laju aliran selama 0,2 ml per menit.
Dari seluruh paparan metode tersebut, diperkirakan biaya yang digunakan sebesar Rp22.400.000 dengan mempertimbangkan biaya tambahan untuk melakukan sequencing DNA, pemesanan plasmid dan primer, serta pembuatan kultur rekombinan pada tahap awal persiapan. Terakhir, berikut merupakan referensi yang digunakan dalam pemaparan ide proyek ini. Nah, oke, kurang lebih demikian ide proyeknya. Gimana? Menarik gak? Makasih ya udah nonton video ini.